Assalamualaikum sobat beriman. Tidak hanya manusia, ada beberapa riwayat yang menceritakan bahwa Allah pun tertawa. Namun yang pasti tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya makhluknya. Salah satu cerita tentang Allah tertawa adalah dikisahkan oleh sahabat Anas bin Malik sebagaimana yang termaktum dalam buku Tertawa Bersama Al-Quran, Menangis Bersama Al-Quran karya Hasan Tasdelen. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan pengajian di hadapan para sahabatnya. Pada saat itu ia mengulas ayat 65 surat Yasin. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tiba-tiba saja ia tertawa hingga gigi gerahangnya terlihat. Melihat hal tersebut, para sahabat yang ikut kajian tersebut menjadi penasaran dan bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW tentang ikhwal yang membuatnya tertawa. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan mengapa ia sampai tertawa ketika mengulas ayat tersebut. Aku tertawa karena Allah yang Maha Penyayang tertawa ketika ada seorang hamba yang mendebatnya, kata Nabi Muhammad menjawab sahabatnya sembari memberikan penjelasan tentang isi dari ayat 65 surat Yasin tersebut. Rasulullah menceritakan bahwa hamba tersebut meragukan keputusan Allah. Ia mempertanyakan ulang apakah Allah telah benar-benar memutuskan untuk mengazabnya. Aku telah memutuskannya, tegas Allah. Mendengar jawaban itu, hamba tersebut balik menantang Allah. Ia mengajukan banding dan menginginkan saksi dari dirinya sendiri untuk membuktikan kesalahan-kesalahannya. Allah menyetujui hal itu dan berkata, cukuplah dirimu sebagai saksi hari ini. Selanjutnya, Allah menutup mulut hamba tersebut dan membiarkan organ tubuh hambanya tersebut untuk memberikan kesaksian. Satu persatu organ tubuh hamba tersebut memberikan kesaksian akan tindakan perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Setelah organ-organ tubuhnya memberikan kesaksian, hamba tersebut diberi kesempatan untuk berbicara. Sontak saja, hamba tersebut mengumpat organ-organ tubuhnya sendiri. Mulanya, ia berpikir organ-organ tersebut akan memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dikatakan mulutnya. Namun ternyata tidak, karena organ-organ tersebut memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Sungguh memalukan, menjauhlah dariku. Kupikir kalian akan membelaku, tetapi kalian malah menjerumuskanku, umpat hamba tersebut. Selain itu, Allah juga tertawa dengan kisah Abu Talhah yang memuliakan tamu Nabi Muhammad SAW. Suatu hari ada seorang yang sangat miskin mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW mengajak orang tersebut ke rumah salah satu istrinya dengan tujuan agar bisa menjamunya. Namun ternyata istrinya tersebut tidak memiliki makanan untuk dihidangkan. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad SAW mengajak orang miskin tersebut ke rumah sahabat-sahabatnya sehingga orang tersebut mendapatkan jamuan. Siapa yang mau memuliakan tamuku ini, maka balasannya surga, kata Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya. Dengan cepat Abu Talha menerima tawaran Nabi Muhammad tersebut. Yang ada di pikirannya adalah memuliakan tamu Rasul Allah tersebut. Tak terbesit sama sekali kalau pada hari itu ia tidak memiliki makanan banyak. Kita tidak punya makanan malam ini kecuali untuk si kecil anak kita, kata sang istri kepada Abu Talha ketika sahabat Nabi itu meminta istrinya untuk menjamu tamu tersebut. Abu Talha tidak kehabisan akal. Ia meminta istrinya untuk tetap menghidangkan makanan tersebut untuk tamu. Di samping itu, ia meminta istrinya untuk menidurkan anaknya untuk mengelabui tamunya tersebut sehingga tamu tersebut nyaman memakannya. Maka istri Abu Talha mematikan lampu penerang. Maklum, makanan yang dihidangkan hanya cukup untuk satu orang. Di meja tersebut hanya sang tamu yang memakan sementara yang lain tidak. Pada esok harinya, Abu Talha menemui Nabi Muhammad SAW dengan senyuman. Lalu kemudian Nabi Muhammad bersabda, Allah tertawa, ridha dengan yang kalian lakukan berdua, Abu Talha dan istrinya tadi malam. Wallahu a'lam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.